我，哎，啊，你不是很喜欢我吗？证明给我看啊！Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesangnian, karena no kawaii no life. Anjir. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gua mengeluarkan kata-kata yang wadidaw dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Sweet Alibis yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Lin Yiqi dan diperankan oleh Alex Su dan Ariel Lin. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene terdapat seorang polisi yang sedang memeriksa tragedi di TKP. Namun polisi ini malah auto aim ke daerah Tei-Tei si korban, termasuk saya. Nama polisi tersebut adalah Wang Qingyi, serta rekannya bernama Cao Yiping. Dan film Sweet Alibis pun dimulai. Di kantor pusat, pimpinan pun mempertanyakan kandidat terbaiknya, sehingga ketua polisi memberitahu bahwa Wang yang ada di awal scene bisa diandalkan karena Wang sangat berprestasi di bidangnya sebagai seorang polisi, dan karena lajang, YouTube birulah solusinya. Sejak keluarganya meninggal, ia pun tinggal dengan keponakannya. Namun ia memiliki satu kekurangan, berupa ia yang takut jika berada di situasi ada tembak menembaknya. Dan akhirnya mereka pun sudah mengambil keputusan bahwa Wang lah yang akan bertugas. Scene berpindah yang dimana Wang dan Yipi sedang menunggu, serta mereka chillin makan dulu sebelum beraksi. Namun di saat itu Yiping melihat orang yang menjadi tersangka, yang dimana orang tersebut bernama Snack, si bandar narkoboy, dan sangat meresahkan. Terlebih lagi mukanya kayak Joji anjir. Snack pun punya saudara kembar bernama Matt Wu. Matt Wu adalah aktor terkenal di sana. Mereka pun akan menangkap Snack di sebuah mall karena dari berbagai info yang mereka dapat, Snack akan meng-COD narkoboy tersebut. Seluruh tempat pun akan diawasi oleh polisi, dan juga Wang akan mendapatkan partnernya, yaitu si Yiping. Jadi begitulah kenapa mereka bisa jadi partner dan menunggu. Yiping pun latihan menggunakan pistol, sehingga Wang takut karena dirinya anti dengan menggunakan pistol. Tapi karena Yiping masih kekeh dan latihan, Wang pun memaksa Yiping untuk berhenti, sehingga Yiping mencium bau Wang yang tidak pernah disentuh oleh wanita, yang membuat Wang terkejut karena indera pencium dari Yiping sangat tajam sekali. Tapi Yiping lanjut latihan. Di tempat bioskop mall, Snack pun melakukan COD dengan seseorang. Hingga di saat ia tersadar bahwa dirinya dikelilingi polisi, ia pun langsung keluar dari sana. Tapi para polisi sudah stay di depan untuk menangkap Snack, sehingga Snack dengan nekat menyandra orang-orang di sana. Sehingga si ketua menyuruh pasukannya untuk mengevakuasi korban yang disandra. Di tempat yang sama terdapat bos mafia yang sedang nagih hutang, sehingga wanita ini dengan santuy memfoto mereka tanpa ada rasa takut sama sekali. Tapi di saat itu Yiping menghentikan bos mafia, sehingga Wang yang melihat tindakan Yiping langsung menghampirinya, yang ternyata si bos mafia kenal dengan Wang. Snack pun OTW pergi dari mall sambil menyandra seseorang, bahkan Snack sampai menembak tangan dari si korban, yang membuat para polisi nggak berani melawan Snack. Snack pun berhasil kabur dan akan pergi, tapi Yiping malah memborgol bos mafia. Entah apa yang dilakukannya, tapi karena ada suara tembak dari polisi ke Snack yang kabur, Wang pun tidak ikut-ikutan karena dirinya takut. Snack pun datang
datang dengan kecepatan tinggi sehingga bos mafia dibuat panik karena tangannya masih terborgol di sana. Tapi untungnya si bos tidak ditabrak serta Snake berhasil kabur dari sana dengan selamat. Sedangkan Wang baru mundurin truk sebagai penghalang jalan Snake. Telat deh. Selesai itu Snake pun ganti skin atau outfit atau pakaian agar dirinya tidak dicurigai lagi. Di lain tempat para wartawan pun menanyakan perihal kejadian tadi yang membuat satu orang terkena dampaknya. Sedangkan Yiping ia pun mencoba untuk menangkap pimpinan yang ternyata pimpinan adalah ayah dari Yiping. Makanya ayahnya mencari kandidat terbaik sebagai rekan dari Yiping ketika bertugas. Serta mereka akan memberikan tugas yang ringan-ringan kepada Yiping. Semakin ringan tugasnya menjadi cara terbaik untuk membuat kinerjanya gagal. Makanya Wang lah orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Serta Wang cukup mengawasi Yiping aja. Di lain tempat Snake pun balik ke tempat tinggalnya. Namun di saat itu terdapat anjing yang menghampiri Snake yang membuat Snake membuang coklat untuk si anjing. Keesokan harinya Wang pun menjalankan tugasnya berupa mengawasi Yiping. Mereka pun menjenguk si korban yang kemarin yang ternyata ada keponakan dari Wang di sana bernama Johnny, bukan yang botak. Yang dimana Johnny adalah murid dari si korban bernama Cendong. Yiping pun mencium obat Cina yang dimana istri dari Cendong lah yang menggunakan obat Cina itu karena dirinya mengidap penyakit kanker. Selesai dengan semua itu, mereka berdua pun pergi ke korban berikutnya yaitu si bos mafia. Karena Yiping membuat tangannya cedera, bahkan Yiping menarik tangan dari si bos mafia yang lagi sakit dengan alasan ia ingin mengecek apakah sakit ini asli atau pura-pura. Yiping pun bertanya tentang perhutangan kemarin hari karena ia curiga akan hal tersebut. Sehingga bos mafia menjelaskan tentang hutang perhutangan itu serta meminta maaf ke mereka. Tapi karena Yiping masih curiga, tiba-tiba Wang mendapatkan sebuah telepon dari ketua polisi bahwa terdapat kasus pembunuhan yang ternyata anjing kemarin hari sudah beda alam karena makan coklat yang kemarin isi racunnya. Tapi Yiping menglogikakan kematian si anjing bahwa anjing emang gak bisa makan coklat. Kayaknya, aku pun tak tahu. Serta ia menendangkan si pemilik anjing bahwa ini hanya ketidaksengajaan. Tapi si pemilik anjing tidak terima dan ingin mereka untuk mencari siapa pembunuhnya. Yang membuat Wang langsung dengan cool bahwa mereka akan mengautopsi si anjing biar dilihat apakah benar anjingnya beda alam karena makan coklat atau karena diisi racun. Flashback ke beberapa menit sebelumnya yang ternyata ketua polisi sudah berencana untuk membelikan anjing yang mirip dengan si anjing yang beda alam serta meminta Wang untuk bersikap serius dengan kasus tersebut. Makanya Wang berkata bahwa mereka akan memeriksa lebih lanjut dan mengutamakan anjing yang beda alam. Dan di saat Yiping bertanya tentang orang yang mungkin si pemilik anjing kenal, Wang malah auto aim ke daerah gunung kembar yang mantap sekali dan gede lagi anjing cabul banget. Tahan brother, emang berat seperti itu. Tapi sebelum itu mereka pun memesan makan yang ternyata Johnny pun kesana dengan tujuan yang sama memesan makanan. Yang membuat Wang bingung kenapa Johnny jauh-jauh beli makanan yang ternyata alasan Johnny memesan makanan di sana karena ia menyukai anak dari si penjual makanan bernama Yoyo. Namun Yoyo tipenya bukan seperti Johnny yang culun tapi yang bad boy dan fuck boy. Bahkan bentukan Yoyo seperti loncai. Sungguh tidak ada tipe lain aja si Johnny ini. Kan banyak wanita yang lebih wadidaw. Kenapa harus sih bentukannya kayak loncai woi? Yang membuat Wang bingung kok tipe Johnny seperti itu. Di malam harinya pacar dari Yoyo pun ditahan oleh bos mafia. Serta si bos mafia memperkenalkan seorang wanita bernama Rita. Yang dimana ia dulunya cowok tapi karena gay ia pun pergi ke Thailand untuk memotong hal yang paling berharga bagi laki-laki. Dan alasan dirinya disandra karena ia ingin menugaskan si orang ini, kita sebut Saipul, untuk menangkap Snake. Bahkan kalau bisa membuatnya beda alam karena ia ingin balas dendam karena tangannya bisa seperti itu oleh si Snake. Dan jika si Saipul berhasil melakukan hal tersebut, hutangnya langsung lunas. Serta si bos mafia memaksa Saipul melakukan hal tersebut dan memberikan Gucci untuk abu dari Snake. Di tempat pemeriksaan ternyata anjing tersebut bukan beda alam karena coklat aja, melainkan karena coklat tersebut
tersebut isi racun berupa potasium sianida. Sehingga Yingpin menganggap serius kasus ini, yang padahal tujuan dari Wang tidak ingin menganggap serius karena pasti akan ada tembak-menembaknya, serta menelpon si ketua. Namun di saat itu si ketua mendapatkan telepon bahwa Snake sudah ditemukan. Mereka berdua pun pergi ke kantor untuk rapat mengenai kasus yang nambah lagi berupa coklat yang diisi racun, serta menyuruh pasukannya untuk mencari bukti-bukti. Tapi Yingpin tidak terima karena dirinya lah yang menemukan kasus ini. Tapi si ketua meminta mereka berdua untuk mengawasi CCTV aja, yang membuat Yingpin kesal dan ngedumel di sana. Tapi Wang menenangkan Yingpin bahwa mereka perlu kerja sama tim dan jangan egois untuk menyelesaikan masalah, yang membuat Yingpin tersadar dan meminta maaf. Yang membuat si ketua yang mendengar hal tersebut salut akan Wang karena si pimpinan aja belum bisa membuat Yingpin seperti itu. Bahkan meminta Wang untuk mencari kesempatan berupa menikah dengan Yingpin agar Wang tidak melajang dan menghabiskan waktunya dengan YouTube biru aja dan pertisuan. Di lain tempat, Snake yang menikmati pemandangan sambil memakan coklat, ia pun menelpon seseorang yang dimana itu adalah si bos mafia. Bukan hanya itu, si bos mafia lah yang membayar Snake untuk mengedar narkoboynya. Tapi di saat itu tiba-tiba Snake memutus teleponnya. Kembali ke Yiping yang mengecek CCTV sehingga Yiping mengambil kesimpulan bahwa dari bioskop ada si Snake Cendong dan di parkiran ada bos mafia Saipul dan Yoyo, ketika di rumah sakit ada Cendong dan Johnny, ketika di kompleks ada si pemilik anjing dan anjingnya yang beda alam, dan di toko makanan si Johnny memakan coklat yang sama seperti yang dimakan oleh si anjing yang udah beda alam. Bahkan Johnny suka dengan Yoyo, sehingga kesimpulannya orang-orang ini berkaitan dengan kasus yang terjadi. Anda paham kalau saya? Oh, tentu saja tidak. Ngomong apa deh, cuk? Karena otak Wang gak nyampe termasuk saya, Wang pun menarik kesimpulan yang makin absurd dan tidak jelas. Bahkan ada fashion show-nya anjing. Selesai dengan semua itu, mereka pun mengobrol yang membuat kedekatan mereka muncul. Tapi di saat itu, terdapat rekaman CCTV yang memperlihatkan Johnny sedang jalan ke suatu tempat. Di lain tempat, Johnny pun memandangi Yoyo dari jauhan. Hingga di saat Johnny berada di lab, Yoyo pun menghampirinya dan bertanya apakah Johnny tahu bagaimana membuat amfetamin. Ya, amfetamin itu termasuk golongan narkoboy ya, serta meminta Johnny untuk membuatkannya. Namun Johnny meminta syarat bahwa jika ia membuatkannya, maka mereka berpacaran. Tapi Yoyo menolak mentah-mentah ajakan pacaran dari Johnny, serta meminta Johnny jika ia menyukainya, maka buktikanlah, serta mencipok-cipoknya saat itu juga. Wow. Barbar sekali si Yoyo ini, emang seperti lontai. Yang membuat Johnny langsung mau untuk membuatkan narkoboy itu. Di lain tempat, bos mafia pun melihat narkoboy yang ternyata si Cendong lah yang membuatnya, serta mereka akan bekerja sama dengan syarat bos mafia memberikannya uang untuk pengobatan istrinya yang mengidap kanker. Di tempat Wang, ia pun berbincang dengan Johnny. Wang pun menceritakan asal muasal kenapa ia menjadi polisi, karena dulu ia dibully oleh temannya berupa bijinya diadu oleh tiang basket. Tapi untungnya datang ayah dari si Johnny yang menghentikan pembulian itu. Tapi bukannya melawan, tapi malah ganti posisi berupa ayah Johnny yang bijinya adu mekanik dengan tiang basket bangsat. Oleh karena itu, ia pun bertekad untuk melindungi seseorang walaupun dirinya lemah. Tapi Johnny menganggap hal tersebut omong kosong. Wang pun menyarankan Johnny untuk cari wanita lain, jangan sama si Yoyo yang lontai itu. Bahkan ketika masuk perguruan tinggi akan ada banyak wanita kawaii di sana, jadi janganlah nyari yang seperti Yoyo. Tapi Johnny hanya berkata, oh. Yingping pun masih memantau CCTV hingga di saat Wang datang, mereka berdua pun seperti malu-malu pusi. Bahkan ketika si Yingping membicarakan perjodohan, hal tersebut makin membuat mereka malu-malu. Tapi Wang menyadarkan Yingping bahwa alasan orang tua ingin cepat-cepat anaknya menikah karena mereka ingin melihat anaknya bahagia. Namun di saat-saat itu, Yingping tidak sengaja menjatuhkan kopi yang membuat Wang mengeluarkan sebuah nota. Sehingga Yingping yang melihat nota tersebut mendapatkan sebuah petunjuk. Mereka pun mengecek sampah di sekitaran Snake berada waktu itu untuk mencari petunjuk lagi, serta menanyakan orang-orang yang terkait mengenai keberadaan Snake. Namun sayang tidak ada hasilnya. Sedangkan Yoyo dan Saipul yang sedang makan pun tersadar di mana keberadaan Snake. Tapi ketika mereka bertemu dengan si pemilik anjing, ia pun mengenalinya karena mereka tetanggaan. Saipul dan Yoyo pun langsung ke tempat Snake. Begitupun dengan Wang dan Yiping. Mereka berdua pun sampai di tempat Snake, tapi di saat itu si pemilik
menelpon seseorang. Wang pun masih takut untuk masuk karena pasti akan ada tembak-menembak. Terlebih lagi itu si Snake atau si Matt Wu, saudara kembarnya. Tapi di saat itu si ketua menelpon bahwa si pemilik memberitahu kalau itu bukan si Matt Wu, karena Matt Wu tinggal di daerah lain yang sudah pasti itu si Snake. Udah pasti itu. Namun di saat selesai menelpon, Yiping memberitahu bahwa ada bau mayat yang ternyata Snake sudah beda alam karena makan coklat yang isi racunnya. Serta polisi yang menggeledah tempat tersebut tidak menemukan uang dan narkoba yang disimpan oleh Snake. Yang ternyata uang dan narkoba tersebut sudah diambil oleh Saipul dan Yoyo. Serta mereka langsung menginap di hotel mewah. Orang hotel yang melihat Saipul pun langsung menelpon bos mafia karena ia adalah anak buahnya. Sehingga bos mafia langsung ke tempat TKP. Di tempat yang sama juga, istri Cendong pun kritis karena penyakit kankernya yang membuat Cendong sedih akan hal tersebut. Wang dan Yiping pun sudah sampai di ruang otopsi. Namun di saat itu ada Snake di hadapan mereka sehingga mereka menganggap bahwa Snake menjadi hantu. Yang ternyata itu si Matt Wu, saudara kembar dari Snake. Serta alasan muka Matt seperti itu karena dirinya habis dari syuting film. Matt Wu pun melihat kembarannya yang sudah beda alam sehingga Wang yang melihat hal tersebut dibuat menangis karena relate dengan kehidupannya berupa biji yang diadu mekanik dengan tiang basket. Sehingga Yiping bertanya apakah Matt ingin tahu siapa yang membunuh saudaranya. Kembali ke bos mafia yang mengecek si Saipul dan Yoyo. Kamar pun sangat sepi serta uang berhamburan di sana. Namun di saat ia melihat Saipul dan Yoyo yang berbaring, anak buah bos pun mengeceknya yang ternyata Saipul dan Yoyo sudah beda alam karena coklat racun. Kembali ke Yiping yang memberitahu idenya bahwa jika Snake masih hidup maka pembunuhnya akan bertindak, yang membuat si ketua emosi karena Matt Wu bisa terancam nyawanya. Tapi Matt Wu dengan jiwa keaktorannya mau menyamar menjadi Snake. Terlebih lagi hasutan dari Wang dan Yiping. Di lain tempat, Cendong pun melihat keadaan istrinya yang sekarat, tapi untungnya istrinya selamat. Si bos mafia pun dibuat senang karena mereka mendapatkan banyak uang serta memberitahu bahwa Rita sangat berharga baginya seperti saudaranya sendiri dan membagi uangnya tersebut. Tapi sebelum itu mereka makan coklat dulu dan ya sudah tahu kan akan terjadi seperti apa nantinya. Di lain tempat mereka pun memakeover Matt Wu pakai Joji Becu tapi versi lightnya. Dan ketika akan disorot ke media, mukanya malah ditutupin helm sehingga Matt Wu dibuat kesal karena percuma dong dirinya di makeover dan belajar ekspresi ujung-ujungnya dipakein helm. Tapi untungnya matanya sedikit kesorot sehingga mereka dibuat senang termasuk Matt Wu. Namun di saat itu terdapat panggilan telepon mengenai kematian di hotel, yaitu si Saipul dan Yoyo karena makan coklat racun lagi. Mereka pun pergi ke sana serta mendapatkan petunjuk yang dimana ada gipsum dari si bos mafia sehingga mereka akan memeriksa si bos mafia. Di tempat bos mafia, ya semua orang di sana sudah beda alam karena coklat sehingga Rita yang melihat bos mafia sudah beda alam dibuat menangis karena Rita sangat amat mencintai si bos mafia. Sehingga mereka bernyanyi dan berdansa di hadapan Rita. Rita yang melihat foto Snake dari shawl yang dipegang oleh bos mafia mengira bahwa Snake lah yang melakukan hal ini dan akan membalaskan dendam. Polisi pun datang ke tempat si bos mafia, namun semua orang di sana sudah beda alam. Hingga di saat Yiping dan Wang datang, Yiping pun menemukan ruangan rahasia yang ternyata ada Johnny di sana. Sehingga Wang yang melihat keponakannya ada di sana untuk membantu membuat narkoboy dibuat kecewa yang amat sangat mengecewakan. Sehingga Yiping yang melihat masalah yang dialami oleh Wang tidak dapat berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Cendong pun mendapatkan kabar bahagia yang dimana istrinya sembuh total dari sakit kanker yang membuat mereka langsung berencana untuk liburan ke luar negeri. Namun di saat itu, Cendong melihat berita yang dimana murid kesayangannya yaitu si Johnny ditangkap. Di tempat Wang, ia pun bertanya kenapa Johnny melakukan hal ini dengan kekecewaan yang luar biasa dan emosi. Sehingga Yiping menenangkan Wang di sana. Tapi karena Yiping tidak paham perasaannya, ia pun menyindir Yiping bahwa karena Yiping anak dari pimpinan, Yiping pun dengan mudah bisa berada di sana, yang membuat Yiping emosi karena dirinya sudah berusaha sekuat tenaganya agar dirinya tidak dicap anak dari pimpinan yang dengan mudah melakukan sesuatu. Sehingga dari awalnya yang emosi dengan Johnny, malah mereka berdua yang bertengkar sehingga Matt Wu adalah kondisiku ketika melihat mereka bertengkar. Matt Wu pun mencoba untuk berbincang dengan Johnny, tapi karena ia ngudut, polisi pun menyuruhnya keluar. Alhasil karena pertengkaran tersebut, Yiping pun memberitahu ayahnya bahwa ia kalah dengan partnernya dan akan menyelesaikan kasusnya sendirian.
Sedangkan di lain sisi, Cendong dan istrinya pun masih mikir tentang Johnny. Serta ia melihat si Matt Wu yang dilarikan ke UGD. Wang pun menceritakan kronologinya. Di saat itu, Matt Wu yang ingin ngudut di luar, ia yang pipis pun tiba-tiba Rita datang karena menganggap bahwa itu adalah snack. Serta langsung menancapkan jarum ke Matt Wu sehingga kencingnya jadi tidak auto aim dan nembak ke segala arah. Dan gak habis-habis lagi abang. Lucu kali sini nih, cuk. Wang yang melihatnya pun langsung menghentikan Rita dan mengejarnya. Tapi karena Matt Wu terluka, ia pun memprioritaskannya. Identitas dari pelaku pun wanita, tapi dari sidik jari yang didapat pria. Ya, karena Rita Transformer. Dan karena kasusnya makin mengancam nyawa, ayahnya pun meminta Yiping untuk tidak ikutan lagi dalam kasus ini. Karena ayahnya khawatir dengannya. Serta mereka akan menjaga Matt Wu dan meminta orang untuk menyamar agar pembunuhnya muncul. Di lain tempat, si Cendong dan istrinya pun akan balas dendam juga karena Johnny jadi tertangkap. Dan yang membuat coklat beracun tersebut adalah si Cendong. Serta akan menggunakan racun tersebut untuk snack dan ia akan menyamar menjadi dokter untuk melakukan rencananya. Sedangkan Wang, ia pun mencoba mencari petunjuk karena nama-nama yang ditulis waktu itu oleh Yiping cuma satu yang masih hidup di antara orang-orang tersebut, yaitu si Cendong. Alhasil ia pun mencoba untuk bertanya kepada Johnny karena Cendong gurunya. Namun karena Wang tidak memperdulikan Johnny, namun yang diperdulikan Wang hanya prestasi dan penghargaan yang dihasilkan oleh Johnny. Johnny pun kesal akan hal tersebut, makanya hanya gurunya lah yang memperhatikannya dan memperdulikannya. Jadinya ia mau melakukan apa yang gurunya minta, baik itu membantu si bos mafia untuk membuat narkoboy. Namun sialnya di hari pertama ia di sana langsung terciduk. Di lain tempat, Cendong dan istrinya pun bersiap untuk melakukan rencananya, yang ternyata Rita juga ada di sana untuk membunuh Snack serta menyamar menjadi polisi. Masuklah ia ke kamar Snack yang dimana itu orang lain karena Snack yang asli ada badaknya dah dari beberapa hari beda alam. Namun orang itu ada di kamar mandi sehingga Rita sudah ready untuk membunuhnya. Cendong dan istrinya pun akan masuk ke kamar Snack. Sedangkan di kamar lain tempat Matt Wu dan yang lainnya menunggu, polisi pun dibuat bingung kenapa ada polisi wanita di sana. Tapi Yingpin dibuat bingung juga akan hal tersebut. Tapi di saat itu Wang menelponnya dan bertanya kenapa si ketua tidak mengangkat teleponnya, serta memberitahu bahwa yang membuat coklat racun tersebut adalah si Cendong. Serta waktu ia mengantar Matt Wu, ia melihat Cendong saat itu sehingga Yingpin nekat langsung ke sana. Di kamar Snack, Rita pun sepet-sepetnya ngudut aja, sepet-sepetnya aja bang. Hingga di saat Cendong dan istrinya masuk, ia pun dibuat terkejut karena ada polisi di sana. Yang ternyata orang tersebut adalah si ketua, sehingga Cendong dan istrinya tidak jadi menggunakan racun tersebut. Namun si ketua sadar bahwa Cendong bukannya guru, kenapa jadi dokter sekarang? Datanglah Yingping dan langsung memberitahu bahwa Cendong lah pembunuhnya, sehingga Cendong langsung kena tembak dan yang nembak adalah Rita karena si bos mafia bisa beda alam karena coklat beracun. Makanya ia langsung melepaskan tembakannya ke Cendong yang diikuti dengan istrinya sehingga mereka berdua beda alam bersama dan hidup bahagia di alam sana. Iya kalau di surga, lah kalau di neraka kan tidak bahagia. Serta Yiping langsung disandra oleh Rita. Datanglah Wang serta Wang langsung menggerakkan tangannya seperti Yiping ketika latihan, yang membuat Yiping tidak percaya karena sebelumnya Wang tidak pernah menembak, bahkan takut untuk melakukannya. Dan tepat saat itu kamar ayahnya berada di sebelah sehingga ia langsung memanggil ayahnya, yang membuat Rita lengah. Serta Wang langsung menembak Rita dan tepat di dadanya. Serta Rita berhasil ditangkap saat itu juga. Yiping yang baru pertama kali mendapatkan momen seperti itu dibuat menangis serta berterima kasih ke Wang karena telah menyelamatkannya. Singkat kasus yang melelahkan, Wang pun mencari wanita untuk menjadikan istri. Namun orang yang diajak 11-12 lah sama si Yoyo, seperti lontai. Yang ternyata ada Yiping di sana. Mereka pun malu-malu lagi untuk berbincang serta Wang menyindir tentang perjodohan sehingga mereka berdua senyum-senyum sendiri. Di lain tempat, Rita yang dirawat pun mengambil jepit rambut atau apa intinya untuk rambut lah. Serta di saat itu ada Matt Wu yang ingin mengambil berkas-berkas. Rita yang masih mengira bahwa itu Snack langsung dengan cepat melepaskan borgol. Pisau bedah pun ditemukan sehingga Rita akan menggunakan hal tersebut. Namun karena ada pisau dapur yang ditemukan, Rita pun akan menggunakan yang itu sehingga Matt Wu yang ngeh bahwa dirinya akan dibunuh langsung kabur dari sana. Tapi tiba-tiba Rita kejang-kejang dan beda alam. Yang ternyata cairan infus yang dipasang untuk Rita adalah racun dari Cendong yang ingin diterapkan ke Snack. What the fuck?
Dan film Sweet Alibis pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Sweet Alibis. Film yang boring sekali bro. Di Google kan mengatakan bahwa film ini adalah film komedi romance gitu. Tapi mana romansnya anjing? Dari tadi lebih ke drama film. Ini film drama komedi kayaknya coba. Dan untuk ceritanya lambat banget sumpah. Dan filmnya terlalu banyak ngomongin hal yang gak penting serta lambat jadinya gitu loh. Kayak anjir nih kok kayak gimana? Tapi agak mulai sedikit seru lah di ending-endingnya. Dari pengungkapan siapa yang bikin coklat beracunnya ya. Untuk overall kurang lah anjing. Tapi ya mau gimana lagi cok. Ya begitulah bangsat. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Walaupun filmnya ya begitulah. Biarpun waktu 1,50 menit gua tidak terbuang sia-sia, gua rangkum aja. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.